Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Pagi. Bagaimana kabar kita semua? Sehat-sehat? Luar biasa. Pasti ya, tentu setelah kita telah selesai liburan dan suasana tahun baru dan kita akan memulai masuk pada perkuliahan ini tentu dengan semangat yang baru dan ada juga harapan-harapan yang baru yang akan kita capai. Baik, pada semester ini kita akan lebih memusatkan perhatian kita pada perkuliahan yang berjudul KBG, Komunitas Basis Gerejawi. Dan secara khusus saya akan membuat pada judul yang kecil itu gereja kontekstual dan cara baru hidup menggereja. Secara umum, sebelum sampai nanti pada apa tujuan perkuliahan ini, saya mau bertanya kepada kita dulu secara umum. Sudah pernah kita mendengar yang namanya komunitas basis gerejawi? Sudah. Berikan dulu sedikit paham komunitas basis gerejawi atau KBG. Siapa yang bisa? Saya bisa. Oke, silakan. Amin. Baik. Secara umum yang kamu dengar, yang kamu tahu saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau secara umum, KBG itu sudah ada di keuskupan kita, di keuskupan Sibolga. Dan KBG ini sudah dipelajari di lingkungan. Jadi yang saya tahu, KBG ini didasari pada kitab suci kita. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Di mana dalam Kisah Para Rasul ini diceritakan bahwa Yesus bersama murid-muridnya yaitu ke-12 rasul, mereka berhimpun. Di sana mereka mengadakan doa bersama, memecah-mecahkan roti bersama, dan saling berbagi satu sama lain sebagai apa yang mereka punya kepada orang yang membutuhkan. Begitu juga dengan KBG ini. KBG, Komunitas Basis Gerejawi, di mana ini merupakan himpunan umat beriman yang bisa dikatakan cukup relatif kecil. Di dalamnya terdapat 15 sampai 20 kakak. Tujuannya agar umat semakin mengenal satu sama lain, seperti para rasul yang saling mengenal teman-temannya. Yang kedua, tujuannya itu agar umat semakin aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam KBG tersebut. Lalu, KBG ini memiliki basis teritorial yang terdekat. Oke, baik. Artinya, sepertinya belum kita pelajari, tapi dari pengalaman ber-KBG atau pengalaman ikut melaksanakan web di tempat weekend pastoral kita, sudah paham sedikit tentang KBG secara global, apalagi keuskupan kita ini yang sangat ditekankan. Nanti sebelum sampai kita lebih pada yang mendasar, kita akan melihat apa tujuan perkuliahan kita kurang lebih 1 semester ini. Nah, ini dia. Apa yang mau diharapkan? Kita bisa lihat secara bersama-sama di sini, supaya mahasiswa-mahasiswi memahami benar apa arti komunitas basis gerejawi secara tepat dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dibuat supaya KBG itu sungguh-sungguh menjadi KBG. Karena KBG itu adalah umat itu, gereja itu sendiri. Dan yang ketiga, ini yang poin yang penting juga dalam relasinya kita dengan berbangsa dan bernegara. Apa tujuan KBG dibentuk dalam setiap paroki dan wilayah, dan apa pengaruhnya untuk kebersatuan dan moderasi beragama. Ini yang penting, bahwa perkuliahan kita secara intern kita paham dan benar, tetapi tujuannya juga untuk kebersatuan, untuk menjadi negara yang bersatu. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah heterogen, banyak suku, banyak agama, banyak bahasa, banyak ras. Maka lewat KBG ini nanti apa pengaruhnya untuk berbangsa dan bernegara. Inilah tujuan yang mau kita capai. Selain yang pertama, untuk intern kita secara gerejawi, tetapi juga untuk
bertujuan supaya negara Republik Indonesia tetap dia bersatu, tetap utuh sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka kita akan melihat di sini nanti spirit dari KBBI seperti yang dikatakan oleh saudara kita Amel, maka jauh untuk kita pahami. Saya mau bertanya lebih konkret lagi. Kalau kita membaca kitab suci itu, nilai-nilai apa rupanya yang terkandung dalam KBBI itu sendiri? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan, Suster. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nilai yang terkandung dalam KBG itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah persaudaraan, hidup dalam komunitas, dan juga menekankan bagaimana kita mendalami sabda Allah. Seperti yang dikatakan oleh Paus Yohanes kedua, Paus Yohanes Paulus kedua itu mengatakan bahwa KBG itu adalah sedah untuk menghimpun dan mempersatukan umat. Di dalamnya mereka itu berkumpul bersama untuk berdoa secara bersama-sama, dan juga mereka membagikan pengalaman-pengalaman mereka atau persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dan di situ juga mereka bersama-sama mencari solusi untuk memecahkan masalah itu, sehingga dikatakan bahwa nilai-nilai yang mereka peroleh itu mereka kembangkan di dalam KBG, di dalam diri mereka sendiri, kemudian mereka bisa mengembangkannya ke luar KBG, atau juga mereka mengembangkannya ke agama-agama lain atau di luar gereja Katolik. Maka kita beri aplaus untuk saya. Sekarang sudah semakin mendasar bahwa nilai-nilai ini sungguh-sungguh berpengaruh dan mengakar untuk gereja secara intern. Tetapi dalam kaitannya dengan berbangsa dan bernegara, bahwa mata kuliah ini juga bukan hanya untuk intern kita, tetapi mata kuliah ini juga apa pengaruhnya, nilai-nilai yang ada dalam KBBI itu sendiri untuk kebersatuan, untuk semakin kokoh, semakin kuat negara Republik Indonesia ini yang heterogen. Maka saya bertanya lebih lanjut, apa relasinya nilai-nilai yang ada dalam KBBI ini untuk kebersatuan berbangsa dan bernegara, dan bagaimana ini lebih diaktualisasikan agar negara kita lebih kokoh dan kuat? Ada yang beri komentar? Oke, Cici, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Pertama tadi sudah dijelaskan oleh saudara saya bahwa yang nilai dalam KBG tersebut adalah persatuan dan persaudaraan, membentuk komunitas agar membentuk relasi yang semakin akrab. Maka dengan adanya KBG ini akan memperkokoh baik itu relasinya dengan KBG-KBG lain maupun memperkokoh tali persaudaraannya dengan orang-orang di luar non-Katolik. Maka yang kita tahu bahwa negeri kita ini adalah negeri yang majemuk, terdiri dari beberapa suku, ras, bahasa. Maka dengan adanya perbedaan itu bukan menjadi hambatan dalam sebuah komunitas ini. Justru karena adanya keberagaman tersebut, maka kita akan semakin mengenal sesama kita, semakin mempererat relasi kita dengan sesama. Seperti yang dalam sebuah yang bangsa kita yang dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Seperti itu juga dalam KBG. Semakin kokoh KBG ini, maka semakin adanya toleransi antar umat beragama. Maka toleransi tersebut akan mencerminkan nilai-nilai dan ideologi kita yaitu Pancasila, dan yang mencerminkan nilai-nilai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hai, mantap, kita beri aplaus. Baik, teman-teman, inilah yang menjadi topik kita, inti perkuliahan kita nanti, kurang lebih 1 semester ini yang kita awali pada saat ini. Apa isi dari KBG itu sendiri? Apa peranan KBG ini untuk pertumbuhan perkembangan gereja dalam internal kita? Dan yang kemudian, apa pengaruh KBG ini ketika semakin kuat di dalam gereja? Pengaruhnya untuk gereja yang lain, pengaruhnya untuk agama yang lain yang non-Katolik, dan pengaruhnya untuk kebersatuan, keberagaman bangsa Indonesia.
Inilah yang mau kita lihat nanti, bahwa setelah satu semester ini kita mempelajari KBG ini, maka nilai-nilai itu nanti akan nampak, akan semakin memperkuat gereja dan memperkuat juga kesatuan Republik Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sampai sini paham? Oke, demikian perkuliahan kita. Inti dari perkuliahan kita yang akan kita capai nanti dan akan kita lihat satu persatu, sehingga apa tujuannya semakin paham kita, dan bahkan nanti pada saat ujian juga ini akan terungkap semuanya. Terima kasih banyak untuk kita semua. Shalom. Shalom.